Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Aulia dari kelas BKPIB dengan nomor NIM 231270055. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang saya buat dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan tema Perkembangan Islam di masa Dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah yang paling utama adalah faktor kemunduran dari dinasti Umayyah. Bani Abbasiyah sendiri berdiri pada tahun 750 di kota Baghdad. Pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah yang digulingkan oleh dinasti Abbasiyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena pendiri dinasti Abbasiyah sendiri merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Abbas sendiri berasal dari kata Al-Abbas, dan Abbas itu adalah nama seorang keturunan Bani Hashim. Berdirinya Daulah Abbasiyah ini dilatar belakangi oleh terjadinya kekacauan yang ada di dalam dinasti Umayyah. Jadi menjelang runtuhnya dinasti Umayyah ini, para khalifah dan penjabat yang ada di negara lainnya melakukan keliruan dan kesalahan yang menyebabkan terjadinya kacau dan runtuhnya dinasti tersebut, gitu guys. Jadi pendiri dinasti Abbasiyah bisa disimpulkan yaitu Abu Abbas As-Saffah, berdirinya pada tahun 750 Masehi. Dan faktor utama berdirinya dinasti Abbasiyah ini karena faktor kemunduran dari Bani Umayyah. Tapi ada sejarah terbentuknya Bani Abbasiyah menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa berdirinya Bani Abbasiyah itu pada tahun 750 karena pemberontakan rakyat Persia terhadap kekhalifahan Umayyah yang dianggap korupsi dan tidak adil, gitu. Setelah ini saya akan membahas tentang faktor pendorong yang mempengaruhi kebangkitan Bani Abbasiyah. Faktor pertama yaitu ketidakpuasan terhadap Bani Umayyah. Jadi salah satu faktor utama yang mendorong kebangkitan dinasti Abbasiyah itu karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan dinasti Umayyah yang dianggap korupsi dan tidak adil. Bani Umayyah dianggap lebih memihak kepada keluarga dan suku mereka sendiri yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang tidak berasal dari rakyat. Jadi dinasti Umayyah ini lebih mementingkan keluarganya daripada rakyat-rakyat biasa yang tidak seketurunan dengan dinasti Umayyah gitu ya.
faktor yang kedua yaitu dukungan dari beberapa kelompok. Jadi Bani Abbasiyah ini berhasil mendapatkan dukungan yang luas dari berbagai negara, dari berbagai kelompok di dalam masyarakat, seperti ulama, suku-suku Arab yang tidak puas dengan pemerintahan dinasti Umayyah. Gitu ya. Yang ketiga, ketokohan keluarga Abbasiyah. Kenapa sih disebutin dengan ketokohan keluarga Abbasiyah? Karena keluarga Abbasiyah, terutama nih Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas, memiliki reputasi yang kuat di kalangan sosial dan politik. Mereka dihormati karena mereka itu keturunan langsung dari Ali bin Abi Thalib yang merupakan pamannya Muhammad SAW dan dianggap memiliki hak atas kepemimpinan politik dan spiritual ummah. Yang keempat, keberhasilan Bani Abbasiyah dalam membangun aliansi. Bani Abbasiyah berhasil membangun aliansi dengan berbagai kelompok di dalam dan di luar Arab. Nah, setelah itu ada ilmu-ilmu yang berkembang di masa dinasti Abbasiyah. Ilmu-ilmu yang berkembang di masa dinasti Abbasiyah diantara lain ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu matematika, ada ilmu kimia, ada ilmu astronomi, dan ada ilmu kedokteran. Nah, berdirinya dinasti Abbasiyah ini menjadi tonggak dalam memperlihatkan wajah baru dunia Islam dalam refleksi kegiatan ilmiah dan pemerintahan. Nah, dalam ilmu yang berkembang juga kan ada ilmu kedokteran nih. Nah, di sini saya akan menyebutkan tokoh-tokoh siapa aja sih yang ada di ilmu kedokteran ini. Yang pertama ada Ibnu Sina. Beliau adalah seorang filsuf dan ilmuwan di bidang kedokteran yang lahir di Persia. Yang kedua ada Ar-Razi. Ar-Razi ini pakar sains yang lahir di Rai. Yang ketiga ada Al-Zahrawi. Nah, Al-Zahrawi ini ilmuwan muslim yang lahir di kota Az-Zahra, dekat dengan Spanyol. Nah, ini juga mempelajari tentang kedokteran, guys. Seorang Al-Zahrawi ini. Selanjutnya ada Ibnu Al-Nafis. Ibnu Al-Nafis ini seorang tokoh kedokteran yang berkiprah selama akhir periode Bani Abbasiyah. Nah, selain itu Ibnu Al-Nafis ini orang yang pertama menemukan teori pembuluh darah kapiler. Nah, setelah itu kan ada faktor kemunduran Bani Abbasiyah ya. Nah, faktor pemunduran Bani Abbasiyah itu ada dua. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Nah, faktor eksternal ini ada terbagi menjadi dua lagi, yaitu perang salib dan serangan dari kaum Mongolia. Sedangkan faktor kemunduran internal itu
terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tidak berdayanya khalifah yang dipilih. Jadi khalifah itu udah tua, udah sakit-sakitan, jadi nggak berdaya di masa pemerintahan itu. Setelah itu ada hadirnya dinasti-dinasti kecil. Nah, dinasti-dinasti kecil ini tuh lahir pada dinasti Abbasiyah sehingga membuat kegaduhan gitu kan. Nah, ini juga bisa jadi faktor faktor kemunduran menurut internal. Yang ketiga, ada kemerosotan ekonomi. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini pada masa mendekati kemunduran dari dinasti Abbasiyah ini mengalami kemerosotan ekonomi, sehingga ini bisa masuk ke dalam faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Nah, yang terakhir ini ada munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, keempat faktor tadi itu menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Ada kesimpulannya yang dapat saya simpulkan terhadap presentasi saya.